Target lolos semifinal Asian Cup. Indra Syafri masih optimis bahwa Garuda Muda ke Piala Dunia. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, tetap optimis bahwa timnya mampu meraih hasil terbaik di Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara telah menjalani persiapan panjang, termasuk pemusatan latihan intensif dan beberapa laga uji coba, salah satunya dalam ajang Mandiri U20 Series 2025. Namun, hasil yang diperoleh belum memuaskan setelah mereka kalah dari Yordania dan Suriah tanpa mampu mencetak gol. Kekalahan ini memunculkan kritik tajam terhadap performa tim, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Meski demikian, Indra tetap yakin timnya bisa bangkit dan menargetkan lolos ke babak semifinal. Menurut Indra, persiapan panjang yang telah dijalani akan menjadi modal besar bagi tim untuk tampil lebih baik. Dengan latihan intensif dan pengalaman dari berbagai pertandingan, para pemain diharapkan semakin percaya diri dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Ia menegaskan bahwa optimisme harus tetap dijaga dalam perjalanan menuju kesuksesan. Harus optimis, jangan tidak optimis, karena saya masih meyakini target itu sama dengan niat, ujarnya. Indra juga tidak mempermasalahkan kritik yang datang, karena baginya itu adalah hal wajar dalam sepak bola. Justru, ia menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan performa tim sebelum memasuki turnamen utama. Selain itu, Indra menekankan pentingnya laga uji coba dalam persiapan tim. Menurutnya, pertandingan ini bukan sekadar ajang pemanasan, tetapi juga kesempatan bagi pemain untuk menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Ia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk terus mengasah kemampuan individu dan meningkatkan kerjasama tim. Saya pikir uji coba ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga untuk perkembangan pemain, tambahnya. Dengan waktu yang masih tersedia, Indra berharap para pemain bisa terus berbenah dan menemukan bentuk permainan terbaik mereka. Ia optimistis Garuda Nusantara dapat tampil maksimal dan bersaing di Piala Asia U20 2025. Baginya, kerja keras dan mental yang kuat adalah faktor utama untuk mencapai hasil terbaik. Siap debut lawan Australia, Hairori Edewal segera jalani sumpah WNI. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025. Hairori Edewal, pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi, telah melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya membidik Hairori Edewal untuk membela Timnas Indonesia. Proses pengumpulan dokumen berlangsung cepat, dan kini PSSI akan segera mempercepat naturalisasi agar Edewal bisa bergabung dengan skuad Garuda. Hairori Edewal menjadi pemain kedua yang naturalisasinya sedang diproses oleh PSSI, setelah oleh Romeni yang tinggal menunggu persetujuan DPR sebelum pengambilan sumpah WNI di Inggris. Kabar kelengkapan dokumen Edewal disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam akun YouTube-nya. Sebelumnya, ia menjadi bintang tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kata Pak Arya Sinulinga, Hairori Edewal ini akan segera gabung bersama Timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin naturalisasi Edewal bisa berlangsung cepat, seperti Miss Hilges, Kevin Dix, dan Eliano Reijenders yang hanya butuh 1 pekan sebelum pengambilan sumpah WNI. Saat ini, Edewal hanya perlu datang ke Indonesia untuk menjalani pemeriksaan medis dan menyatakan kesediaannya membela timnas. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Miss Hilges, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat kok dan diusahakan dapat bermain di Maret tahun 2025, kata Yusa Nugraha. Yusa Nugraha senang Edewal bersedia bergabung dengan Timnas Indonesia, mengingat skuad Garuda membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Kedatangannya sesuai dengan apa yang Timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Maret nanti, kata Yusa Nugraha. Pelatih Australia dibikin bingung, strategi apa yang akan digunakan Timnas Indonesia? Perubahan dalam kepelatihan Timnas Indonesia membuat calon lawan, Australia, harus berpikir ulang.
Tony Popovich kini menghadapi tantangan untuk menebak strategi baru skuad Garuda. Dengan pelatih baru, pola permainan Indonesia kemungkinan akan berubah, sehingga Australia harus menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasinya. Pada laga ketujuh grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 20 Maret tahun 2025, Indonesia akan bertandang ke Australia dengan komposisi kepelatihan yang berbeda. Patrick Kluivert kini menggantikan Sintayong dan akan merancang strategi bersama beberapa asisten, termasuk Alex Pastoor. Pastoor, yang memiliki pengalaman melatih Almere City, diyakini akan berperan besar dalam mengatur taktik timnas Indonesia. Tony Popovich mengakui bahwa ia belum punya gambaran pasti tentang cara bermain Indonesia di bawah Kluivert. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, ujarnya kepada ESPN. Menurut Popovich, Kluivert pernah menggunakan skema 4 dan 5 back, sementara Pastoor lebih sering memakai 3 back di klub yang dilatihnya. Hal ini membuat permainan Indonesia sulit diprediksi. Asisten pelatih Alex Pastoor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan, lanjut Popovich. Ia menegaskan bahwa Australia harus siap menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan, tambahnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat prinsip dan fondasi permainan yang telah diterapkan sebelumnya agar timnya tetap solid menghadapi laga penting ini. Tetap di Indonesia, AFC putuskan laga Indonesia lawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Asosiasi Sepak Bola Bahrain harus menerima keputusan AFC yang menetapkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Maret tahun 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan dengan bulan Ramadan. Keputusan ini sekaligus mengakhiri tuntutan BFA yang sebelumnya meminta laga dipindahkan ke tempat netral setelah pertemuan pertama mereka melawan Indonesia. Pada pertandingan pertama di Rifa, September lalu, Timnas Indonesia sempat unggul 2-1 hingga menit ke-90+9 sebelum Bahrain menyamakan kedudukan lewat gol Mohamed Marhon. Hasil tersebut memicu kemarahan supporter Indonesia yang menilai wasit Ahmed Alkaf membuat keputusan kontroversial. Bentuk protes muncul di berbagai platform, termasuk peretasan akun media sosial BFA dan ancaman yang membuat mereka melayangkan surat resmi ke AFC. Dalam rilis resminya, BFA menekankan bahwa keselamatan tim nasional adalah prioritas utama, mengingat FIFA dan AFC sangat memperhatikan keamanan tim peserta. Mereka meminta pemindahan lokasi pertandingan dengan alasan keamanan, disertai bukti-bukti untuk mendukung permohonan mereka. Namun, AFC tetap menetapkan laga berlangsung di Jakarta sesuai jadwal. Keputusan ini menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia yang akan bertanding di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter. Selain itu, skuad Garuda kini dipimpin oleh pelatih baru, Patrick Kluivert, yang diharapkan mampu membawa Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Selain melawan Bahrain, Indonesia juga akan menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di Sydney dalam ajang kualifikasi ini.